rupanya, tubuhnya, dirinya, wa khuluqa, dan akhlaknya. Saudara, kita mulai dari fisiknya dulu deh Pak Bu, nggak usah bicara akhlak dulu terlalu panjang. Kita mulai dari fisiknya dulu, diri Nabi dulu, mulai dari nasabnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Sa'id, kalau dengar nama Nabi sholawat, karena kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, sholawat itu gampang, mudah, tapi pahalanya besar. Karenanya gak semua orang, walaupun sholawat mudah, gak semua orang dengar nama Nabi Allah kasih taufik untuk sholawat. As-salah ala Nabi tahtaj ila taufik. Hanya orang-orang yang disayang oleh Allah yang dimudahkan lidahnya untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hanya gampang-gampang sholawat untuk Rasulullah. Saudara, kita mulai satu dari khalqannya dulu nih. Fisiknya Rasulullah, diri Rasulullah. Mulai dari nasabnya Nabi Muhammad. Di Al-Quran kita sering baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu riwayat yang mutawatirah, riwayat Asyrah, qiraah Asyrah. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian, manusia bukan jin, bukan dari malaikat. Itu yang sering kita baca. Tapi Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam Marinsanul Kamil mengutip ada qiraah syadzah ma wara al-asyrah, nggak boleh dibaca sebagai Quran, tapi sah sebagai khabar. Apa bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Kalau tadi anfus jamak taksir, kalau ini anfas isim tafdhil. Telah datang seorang rasul min anfasikum, dari golongan yang paling mulia di antara kalian. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana anfasukum nasaba wa sihra wa hasaba. Aku, kata Nabi, adalah golongan yang paling mulia di antara kalian. Nasab keturunannya tidak ada yang lebih mulia dari nasabnya baginda Nabi Muhammad. Lam yaltaqi ala sifahin qad. Kakek-kakek Nabi kalau diurut sampai Nabi Allah Adam, tidak ada satu pun yang prosesnya melalui proses haram, saudara. Kenapa? Karena di punggung mereka ada cahaya baginda Nabi Muhammad. Itu baru nasabnya Rasulullah. Belum lagi membicara tentang apa? Wajahnya Nabi Muhammad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yununa ru'yatah. Kata Imam Al-Qurtubi, sungguh tidak nampak bagi kita manusia hakikat kesempurnaan indahnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kenapa? Karena kalau tampak hakikat keindahan Nabi Muhammad, maka para sahabat yang notabene-nya adalah manusia gak akan mampu memandang baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Jadi alaihi. jangankan kesempurnaannya Pak Bu, kita bicara yang kelihatan dulu nih sama sahabat. Bagaimana wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Tirmidzi diriwayatkan bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ka'anna asy-syamsu wa ka'annama asy-syamsu tajri fi wajhihi. Katanya Nabi Muhammad itu Pak Bu adalah orang yang wajahnya paling indah. Saking indahnya wajah Nabi dan saking bercahayanya, seakan-akan matahari ada di wajahnya baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Bahkan sahabat Jabir bin Sumrah pernah mengatakan, nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan mugmirah faja'altu anzuru ila Rasulillah wa ila al-qamar falahu indi ahsan min al-qamar. Kata sahabat Jabir bin Sumrah, aku memandang Rasulullah fi lailatin mugmirah, di malam bulan purnama. Kata beliau, ketika aku pandang wajah Rasulullah, kemudian aku pandang bulan purnama, falahu indi ahsan minal qamar. Sungguh bagiku Rasulullah lebih indah dari bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabiyah, sahabat perempuan,
namanya Rubai' binti Muawwidh. Ditanya sahabiah tersebut, "Sifilana Rasulullah." Coba sifati kami bagaimana si Rasulullah, wajahnya seperti apa? Apa kata sahabiah tersebut, Pak Abu? "Ya bunayya, idza ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'ah." Wahai anakku, kamu mau tahu sifatnya Rasulullah? Kalau kamu melihat wajahnya Rasulullah, seakan-akan kamu lihat matahari sedang terbit saking terangnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kita memandang wajah Rasulullah. Amin. Di dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru wajahnya, Bu, Pak. Mau apa lagi bicara tentang Rasulullah? Mau apa lagi? Matanya Rasulullah. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yanzuru fi lailatin mudlimah yara fi lailatin mudlimah ma yara fi nahar. Nabi Muhammad itu bisa melihat di malam yang gelap sebagaimana Rasulullah melihat di siang hari yang terang benderang, Saudara. Tanpa bantuan cahaya Rasulullah pandangannya terang di malam hari sebagaimana siang hari. Karena sallallahu alaihi wasallam yanzuru min khalfin kama yanzuru min amam. Matanya Nabi beda dengan mata yang lain. Itu Nabi Muhammad bisa melihat apa yang ada di belakangnya tanpa nengok. Sebagaimana Rasulullah melihat apa yang di depannya, yang seperti ini cuma matanya baginda Nabi Muhammad. Apa lagi? Tangannya Nabi Muhammad. Itu diriwayatkan oleh sahabat Yazid bin al-Aswad. Beliau mengatakan, "Nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana atyab min al-misk wa abrad min al-thalj." Kata sahabat Yazid bin al-Aswad, aku diulurkan tangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pegang tangannya Nabi Muhammad. Kata sahabat Yazid bin al-Aswad, ternyata tangannya Nabi Muhammad lebih harum dari misik dan lebih sejuk daripada es, Saudara. Bahkan sahabat Anas mengatakan apa? "Ma masastu hariran wala dibajan aliyan min yadi Rasulullah." Aku tidak pernah menyentuh satu sutra pun. Ma masastu hariran. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, ada namanya nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi artinya am, general. Tidak pernah aku sentuh satu sutra pun dari negara manapun, semahal apapun, jenis apapun, semuanya tidak ada sutra yang lebih lembut dari tangannya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tangan kita tidak diharamkan untuk salaman dengan Rasulullah di dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal. Apalagi mau cari apa lagi tentang Rasulullah? Sempurna, semuanya sempurna. Keringatnya Nabi Muhammad itu disebutkan, Pak Abu, keringatnya, keringat. Ini keringat. Kalau kita kan ya Allah boro-boro nyium keringat teman. Bu jengkol, kakeknya jengkol, Saudara. Kakeknya jengkol. Tapi keringatnya Nabi Muhammad, keringat yang orang ini jijik sama keringat. Tapi keringatnya Nabi Muhammad beda. Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya meriwayatkan bahwasanya, Saudara, di Madinah ada satu rumah yang kurang mampu secara ekonomi. Anak pemilik rumah tersebut anak perempuan kebetulan mau nikah. Namanya anak perempuan mau nikah kan dandan, bebenah diri, wangi-wangian. Jangankan anak perempuan, orang laki aja didandanin kalau mau nikah. Dia mau wangi-wangian tapi nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk beli wangian. Akhirnya ayahnya ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah mendapat aduan dari ayahnya. Rasulullah perintahkan ayahnya untuk ambil satu wadah kecil, disuruh datangkan ke Rasulullah. Akhirnya didatangkan wadah kecil tersebut ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ambil sedikit daripada keringatnya. Nabi Muhammad ambil sedikit daripada keringatnya, ditaruh di wadah tersebut, Saudara. Kemudian wadah tersebut dibawa pulang sama orang tersebut untuk dipakaikan ke pengantin anaknya, Saudara. Akhirnya begitu hari pernikahan, ini pengantin pakai parfum, tapi parfumnya bukan parfum biasa.
parfumnya keringat baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Dipakai itu keringat Nabi Muhammad, saudara. Begitu dipakai keringat Rasulullah, kata Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, bukan cuma orang yang ada di rumah tersebut, tapi satu Madinah mencium wanginya, saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum tercium wangi begitu. Bagaimana ini? Kok cium satu Madinah? Saudara, ini yang kecium bukan parfum, yang kecium bukan wanginya wanita tersebut, tapi yang kecium ada keringatnya Rasulullah. Sampai-sampai itu sisa parfum dipakai terus-terusan. Setiap keluarga itu pakai, orang yang di sekitar rumahnya mencium wangi tersebut, sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang mewangi. Gara-gara apa? Gara-gara keringatnya baginda Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam wa idza marra min tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking wanginya, kalau Nabi udah lewat satu jalan, walaupun Nabi udah nggak ada di jalan tersebut, tapi orang-orang setelah itu bisa tahu Rasulullah habis lewat di jalan ini. Kenapa? Karena wanginya masih ketinggalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oh, apa lagi dari Rasulullah? Kotorannya, Pak Bu, kotorannya. Al-Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahib Ad-Dunniyah menceritakan itu kotorannya Rasulullah. Rasulullah setiap buang air besar atau buang air kecil pasti kotorannya ditelan oleh bumi, saudara. Itu termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kotorannya Rasulullah kalau sudah buang air besar atau buang air kecil ditelan oleh bumi, saudara, bekas tempat kotorannya Rasulullah itu pasti harum semerbak bagaikan misik, saudara. Kotoran gak ada kayak Rasulullah. Oh, Rasulullah lembut, akhlaknya luar biasa, santun. Tapi ternyata di balik kelembutan, kesantunan, Rasulullah bukan orang letoy. Rasulullah bukan orang yang kelemar-kelemar, bukan orang yang melunglai. Salah satu sifat fisiknya Rasulullah al-quwwah al-jasadiyah. Rasulullah punya kekuatan fisik yang luar biasa, saudara. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat bahwasanya ketika perang Khandaq, ketika itu strategi umat Islam menggali parit mengelilingi kota Madinah. Ketika umat Islam menggali parit rame-rame para sahabat, sampai pada satu titik mereka nggak bisa melanjutkan penggalian. Gara-gara apa? Gara-gara ada satu batu besar, kidbah. Ulama menafsirkan kidbah itu sahrah azimah, batu besar. Itu batu sahabat puluhan berusaha buat pecahin, nggak bisa, nggak bergerak sama sekali itu batu. Rame-rame sahabat berusaha bagaimana caranya supaya bisa melanjutkan galian, pengen dipecahkan ini batu, tetap nggak ngaruh sama sekali, nggak bergeser, saudara. Akhirnya sahabat setelah berusaha sedemikian rupa mereka ngadu ke Rasulullah. Rasulullah mendengar aduan dari para sahabat. Kata Abu Yasin Muhammad bin Abdul Maliki, ketika itu kondisi Rasulullah SAW perutnya dalam keadaan diikat batu karena 3 hari belum makan, saudara. Lam yadzuq lawaqan thalathata ayyam. 3 hari Rasulullah belum makan ketika itu, kata Abu Yasin Muhammad al-Maliki. Kira-kira kita kalau 3 hari belum makan, letoy apa kagak? Bukan letoy lagi, udah kayak kanebo, saudara. Ini 3 hari, jangankan 3 hari, sehari aja kadang-kadang puasa udah banyak yang ngoceh. 3 hari belum makan ketika itu Rasulullah. Sahabat keluh, nggak bisa dipercayainya Rasulullah. Nggak banyak ngomong Rasulullah dalam keadaan perutnya diikat oleh batu, kata Abu Yasin Muhammad. Rasulullah ngambil mi'wal. Mi'wal kalau bahasa sekarang apa? Pacul. Rasulullah ambil itu mi'wal, Rasulullah turun ke lubang tersebut. Saudara, yang puluhan kali sahabat berusaha nggak bisa, puluhan orang nggak bergerak sama Rasulullah, cuma 3 kali ketukan itu batu hancur, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Abu Yasin Muhammad al-Maliki dalam Al-Insanul Kamil, kata Abu Ya, kalau dalam keadaan nggak makan 3 hari Nabi bisa begini, apalagi dalam keadaan normal. Bayangin bagaimana kekuatannya Rasulullah.
Bahkan diceritakan ada premannya Quraisy namanya Yazid Ar-Rukanah bin Abdi Yazid, premannya kufar Quraisy. Ya, kalau sekarang nih Iwan Bopeng Rukanah bin Abdi Yazid ketika itu belum masuk Islam, masih jadi premannya kufar Quraisy. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan Rukanah bin Abdi Yazid. Kuat luar biasa, tak terkalahkan, tak tertandingi, saudara. Rasulullah pengen ajak Rukanah masuk Islam. Kata Rukanah, apa ya Muhammad, kalau aku tahu kamu bawa kebenaran, aku pasti akan ikut. Tapi aku nggak yakin kamu bawa kebenaran, aku nggak mau ikut wahai Muhammad. Rasulullah tahu, oh ini Rukanah jagoan ini, nggak terkalahkan. Rasulullah tahu bagaimana cara ngadepin. Rasulullah tuh ngadepin orang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Karena jagoan yang dihadapin sama Nabi, Nabi dakwahnya pakai otot, saudara. Kata Rasulullah, ya Rukanah, ara'aita in sura'atuk ta'lamu annani ala haq. Wahai Rukanah, bagaimana menurutmu kalau kita berdua, kalau aku bisa banting kamu, apakah kamu tahu aku bawa kebenaran, kamu mau ikut? Rukanah merasa dirinya hebat, nggak pernah kalah, pede dia. Nah ya Muhammad, ya ayo ditantangin. Kalau kamu bisa kalahkan aku ikut agamamu. Aku akan yakin kau bawa kebenaran. Nggak bakal banyak ngomong, saudara. Langsung duel terjadi. Rukanah belum berkutik satu gerakan pun, langsung dengan gerakan pertama dibanting oleh Rasulullah, saudara. Rukanah kaget-kagetan juga, buset, ini belum apa-apa udah dibanting aja nih. Tunggu ya Muhammad, mundur, kita mulai lagi. Biasa, orang kalau udah kalah banyak alasan. Ya anak kecil kan kalau main PS sudah kalah 5-0 dimatiin PS-nya. Tapi tahu dari mana, saya pengalaman dulu. Mundur. Kita ulang lagi wahai Muhammad, kata Rasulullah. Baik, kita mulai lagi. Akhirnya saudara, dimulai lagi kedua kalinya. Ambil ancang-ancangnya mereka berdua. Rasulullah SAW lagi-lagi dengan gerakan pertama dibanting itu Rukanah, saudara. Akhirnya apa kata Quran? Wallahi la amliku min nafsi syai'an hatta wada'a jismi 'ala al-ard. Demi Allah, aku nggak bisa berkutik apa-apa, aku nggak bisa bergerak. Tahu-tahu langsung dibanting sama baginda Nabi Muhammad. Dan akhirnya Rukanah masuk Islam radhiyallahu anhu. Berkat apa? Berkat kekuatannya baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru khalqatnya, Pak, dan itu masih sebagian kecil dari khalqatnya. Makanya gak heran kalau Imam Busiri mengatakan bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasabi. Allah, gak ada seperti Rasulullah. Itu baru khalqannya, belum khuluqannya. Kalau udah bicara tentang khuluqan Rasulullah, cukup satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang puji, saudara. Kalau ada Allah yang puji, mau apa lagi, saudara? Gak ada akhlak mulia di atas muka bumi kecuali bersumber dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Makanya ibadallah, kalau kita udah kenal Rasulullah, maka kita gak akan ada kesempatan untuk mengidolakan selain Rasulullah. Kenapa saat ini terjadi krisis idola di tengah-tengah anak muda kita? Karena mereka gak mengenal siapa nabinya Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal keindahan Rasulullah, udah gak nafsu tuh sama yang namanya artis K-pop, udah gak nafsu, saudara. Makanya saya kaget ada kakek-kakek ngajakin anak muda nonton K-pop, saudara. Kakek-kakek ngajakin anak muda nonton K-pop, nggak pernah muncul nih kakek-kakek lama hilang. Begitu muncul ngajakin nonton K-pop, mudah-mudahan husnul khotimah, insyaallah. Saya takut husnul khotimah kan begitu. Alhamdulillah min dzalik. Apa nggak ada idola? Saya pengen lihat coba bulan Maulid ini muncul nggak ngajakin umat untuk idolakan Nabi Muhammad sebagaimana ngajakin umat untuk nonton K-pop, saudara. Enggak. Kalau sudah tahu Nabi Muhammad
Rasulullah. Nggak ada kesempatan. Kenapa anak-anak muda kita terjadi krisis idola? Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Atau kadang-kadang ada kesempatan untuk mengenal, tapi nggak semuanya Allah izinkan. Cuma hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kenapa terjadi penghinaan terhadap Rasulullah di Perancis yang didukung oleh presidennya, saudara? Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Kalau mereka kenal Rasulullah, apa yang akan terjadi kepada mereka? Disebutkan oleh syair, kalau dulu teman-temannya Zulaikha sampai memotong-motong tangannya karena melihat keindahan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tanpa sadar la atharna taqti'al qulub 'ala al-aidi. Andai mereka melihat Nabi Muhammad, bukan tangan yang dipotong tapi hati yang akan mereka potong, saudara. Di Prancis itu kenapa mereka hina Rasulullah? Karena mereka nggak kenal Rasulullah. Sarana ada buat kenal. Ini zaman keterbukaan. Kalau mereka mau kenal mudah, gampang. Tapi kenapa mereka tidak kenal Rasulullah? Karena nggak semua orang Allah izinkan untuk mengenal baginda Nabi Muhammad. Makanya di Perancis saya salut, ada satu pahlawan, saudara. Anak muda yang tidak rela dengar Nabi Muhammad dihina. Gurunya di kelas memperlihatkan karikatur yang menghina Rasulullah. Ini anak muda, saudara, melakukan apa yang dilakukan para sahabat. Apa yang dia lakukan, saudara? Nggak pakai banyak ngomong. Ini guru dipenggal kepalanya, saudara. Kalau bicara hukum, udah hatam, udah selesai. Al-Imam Subki nulis satu kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Kata Al-Imam Subki dalam kitab tersebut, dalam mukadimahnya beliau mengatakan, ketika itu terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad di zaman beliau. Tapi beliau ulama, beliau punya kemampuan di bidangnya. Beliau mengatakan apa? Saya nggak punya kemampuan untuk eksekusi. Karena orang yang hina Nabi, kalau diajak tobat nggak mau, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat. Ada terlalu banyak hadis yang saya nggak bisa baca satu persatu di sini, saudara. Kata Imam Subki, saya nggak mampu untuk eksekusi bunuh itu orang. Tapi kata Imam Subki, ingkar dengan hati saja tidak cukup untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah. Makanya saya tulis kitab ini sebagai apa? Sebagai bukti kesetiaan cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah dihina, saudara. Rasulullah dihina, yang menghina presiden, pimpinan negara, saudara. Ini lebih parah dari kasus Denmark. Di Denmark masih perorangan yang menghina, saudara. Tapi penghinaan di Prancis didukung oleh presiden. Orang yang menghina Nabi setelah dibunuh mendapatkan penghargaan dari presiden Prancis, dianggap sebagai pahlawan. Bahkan karikatur yang isinya penghinaan Nabi dipajang di gedung-gedung pemerintahan di Prancis. Makanya sekarang di mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Anda melihat Rasulullah dihina, Anda mau diam, Anda mau bungkam? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah menceritakan anjing, saudara. Ketika ada satu pembesar Mongol menghina Rasulullah di hadapan puluhan ribu orang, ada anjing yang nggak terima. Anjing tersebut diikat, dia berontak, digigit itu penghina Nabi, saudara. Begitu digigit, rame-rame didatengin orang, dilepaskan, selamat itu menghina Rasulullah. Kata dia apa? Itu anjing marah ke saya bukan karena saya hina Nabi, tapi karena saya nunjuk-nunjuk dia tadi. Dia ditunjuk-tunjuk tersinggung. Anjing itu punya insting, tersinggung ditunjuk-tunjuk, saya ditomprok. Dengan sombong dia katakan itu. Dia lanjut lagi, berdiri lagi, dia hina lagi Nabi Muhammad. Anjingnya diikat makin kencang, saudara. Dia hina lagi, dicaci maki Nabi Muhammad. Apa yang terjadi, saudara? Meskipun anjing tersebut diikat lebih kencang, anjing itu berontak sampai talinya putus. Penghina Nabi ditomprok, digigit sampai mati, saudara. Yang cerita Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kejadian itu anjing bela Rasulullah, 40.000 orang Mongol masuk Islam pada saat itu, saudara. Anjing, Rasulullah dihina nggak terima. Terus kita manusia, Nabi Muhammad dihina, kita bilang sabar, diam. Imam Subki tadi udah mengatakan tuh, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Saya nggak bisa eksekusi dia, tapi saya bisa nulis kitab. Beliau nulis
Rasulullah bukan cuma diam, bukan cuma sabar. Yang bisa bela Rasulullah dengan maulidnya, bela dengan maulidnya. Yang bisa bela Rasulullah dengan menyebarkan sifat Nabi Muhammad, sebarkan sifat Nabi Muhammad. Yang bisa bela Rasulullah dengan boikot produk Prancis, boikot saudara. Sekarang Prancis ngerengek minta tolong sama Syekhul Azhar supaya ngebujuk negara-negara Arab jangan ngeboikot produk mereka, karena Prancis sudah rugi miliaran dolar beberapa hari diboikot oleh umat Islam saudara. Boikot itu salah satu bukti jihad. Yang bisa eksekusi saudara. Tunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah. Makanya insya Allah saudara, di Jakarta ada kedutaan besar Prancis. Ini Prancis sudah kelewatan saudara. Di Jakarta ada kedutaan besar Prancis. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah hari Senin ini kita akan bikin aksi bela Rasulullah, sekaligus kita baca maulid Nabi di depan kedutaan besar Prancis saudara. Kira-kira siap hadir atau tidak? Siap. Orang kompak siap hadir atau tidak? Siap bela Rasulullah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap. Kalau aku cinta Nabi tapi nggak mau hadir, dus. Saya nggak suruh ke Perancis, cuma nyuruh ke Jakarta, saudara. Tinggal cari di Google Map kedutaan besar Perancis. Ada hari Senin kita datang aksi damai, tunjukkan bagaimana keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca maulid rame-rame di kedutaan besar Perancis sebagai bentuk protes kita dan bentuk perjuangan kita terhadap baginda Nabi Muhammad. Saya mau tanya sekali lagi, kira-kira umat Islam siap untuk hadir atau tidak? Siap untuk bela Rasulullah? Siap perjuangkan syariat Rasulullah? Siap bela kehormatan Nabi Muhammad? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Apa yang terjadi di Prancis adalah pelajaran untuk Indonesia, saudara. Begitu ada guru minat Nabi, ada salah satu muslim yang cinta Rasulullah memenggal kepala itu guru. Apa yang terjadi di Prancis? Pelajaran untuk Indonesia, saudara. Jangan coba-coba kau hina Rasulullah, jangan coba-coba kau hina Nabi Muhammad. Dan ini juga jadi pelajaran untuk aparat. Aparat, kalau ada orang yang hina Nabi, buru-buru tangkap. Jangan sampai umat Islam main aksi sendiri untuk bela Nabi Muhammad, saudara. Betul? Oleh karena itu kami umat Islam nggak akan rela Nabi Muhammad dihina, saudara. Kami umat Islam tidak akan diam Rasulullah dihina. Andai kata ada 1000 orang yang bela Nabi, pastikan kau satu di antaranya. Andai kata ada 100 yang bela Nabi, pastikan kau satu di antaranya. Andai kata hanya 1 yang bela Nabi, pastikan itu adalah engkau yang tidak akan mundur untuk bela Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela Rasulullah, siap bela Nabi Muhammad, siap bela baginda Al-Mustafa. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Yang terakhir saudara, sebelum saya tutup, karena saya langsung ada acara lagi di Nurul Mustafa. Ada acara lagi di Nurul Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Beliau juga bikin dari api subuh. Selesainya kurang lebih sekitar jam 9-an katanya. Makanya saya dari sini langsung, mohon maaf, langsung ke Nurul Mustafa untuk ngejar waktu. Sebelum saya tutup, saya minta doa. Insya Allah imam besar kita, guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, insya Allah dalam waktu dekat ini beliau akan pulang. Beliau kemana sudah mengumumkan secara resmi lewat front pembela Islam. Selama ini beliau nggak bisa pulang karena dicekal, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat kegigihan beliau dalam berjuang, sama sekali tanpa ada bantuan rezim, saudara, beliau berhasil melobi pihak Saudi Arabia untuk mencabut cekalnya. Alhamdulillah. Bahkan denda beliau pun sudah dihapus. Alhamdulillah. Saudi itu paling susah denda dihapus, tapi karena beliau memang tidak bersalah, denda tersebut akhirnya dihapus. Saat ini, hari ini beliau semalam menyampaikan, hari ini beliau pagi ini ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, sekaligus untuk perpisahan insya Allah, untuk pamit pulang ke Indonesia. Pagi ini beliau ziarah ke Rasulullah, mudah-mudahan kita ikut dihadirkan bersama ziarahnya beliau.
Pagi ini beliau ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang tinggal ngurus setelah pulang ziarah, tinggal ngurus exit permit. Bayan safar, kalau mau keluar negeri kita setelah tinggal di negeri orang itu harus ngurus exit permit. Nah, setelah ngurus exit permit, beliau langsung beli tiket dan beliau sendiri yang akan umumkan dengan video tanggal kepulangannya, saudara. Insya Allah doakan mudah-mudahan gak keluar dari bulan Maulid, insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal. Makanya kita doakan mudah-mudahan insya Allah kepulangan beliau dilancarkan oleh Allah. Dilancarkan oleh Allah. Beliau dipulangkan bersama keluarga dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Dan yang pengen ganggu karena sekarang udah mulai ada yang kepanasan mau ngutang-ngatik, saudara. Yang pengen ganggu mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah takdirkan nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan kepulangan beliau diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu